semuanya dalam kondisi sehat, kemudian dalam kondisi selalu Allah lindungi dimanapun berada. Dan terpenting adalah selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin sebentar ya Bunda untuk mute-kan semua mikrofonnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah ya Bunda, pagi ini kita bertatap muka secara virtual via Zoom dalam agenda sosialisasi pembelajaran SDT Bina Ilmu Lambang untuk tahun ajaran 2021-2022. Nah, ini adalah agenda perdana kita ayah Bunda untuk tahun ajaran baru. Mudah-mudahan kita punya frekuensi yang sama, yaitu semangat baru menghadapi tahun ajaran baru ini. Walaupun memang ternyata tahun ajaran baru di luar prediksi yang awalnya kita pikirkan akan ada PTM atau pembelajaran tatap muka, ternyata karena di awal kemarin sempat Menteri Nadiem Makarim mengatakan bahwa tidak ada tawar-menawar bahwa PTM harus dilaksanakan per Juli, tapi ternyata qadarullah ada takdir lain yang membuat semua sekolah bahkan harus mulai merubah kembali sistem pembelajaran mereka. Tapi mudah-mudahan apapun kondisinya kita tetap selalu optimis dan memiliki semangat agar setiap proses pembelajaran yang kita laksanakan tetap mendapatkan hasil terbaik untuk anak-anak semua. Alhamdulillah ya Bunda, semua ini tidak terlepas dari kasih sayang Allah, sehingga kita bisa menikmati nikmat sehat, nikmat iman, terlebih di tengah pandemi ini. Nikmat kesehatan adalah suatu hal yang mahal yang harus selalu kita jaga. Kemudian salawat dan salam kita aturkan juga pada junjungan kita sang suri teladan qudwatuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang sosok teladan kedua hasanah, contoh terbaik bagi kita khususnya umat muslim. Bahkan seharusnya kurang kenceng ya suara Pak Asman. Oke, Pak Asman kencengnya lagi ya. Baik, Rasulullah adalah kedua, ya, alhamdulillah contoh terbaik bagi umat manusia, khususnya kita sebagai seorang muslim. Beliau adalah Rasulullah adalah contoh terbaik bagi kita. Salawat dan salam juga kita sampaikan kepada para sahabat, kemudian para khalifah, kemudian juga kepada tabi'in, ustaz dan ustazah. Kemudian juga yang terpenting adalah mudah-mudahan selalu kita berdoa kita adalah bagian dari umat Rasulullah SAW yang akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Itu yang terpenting bagi kita semua ya Bunda. Amin ya rabbal alamin. Baik Ayah Bunda, untuk memulai agenda kita pada pagi hari ini agar mendapatkan keberkahan, marilah kita buka dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian agar Allah makin memberkahi pertemuan kita pada hari ini, marilah kita dengarkan dengan sesama tilawah yang dalam hal ini akan dibacakan oleh Ustaz Halim. Oleh Ustaz Halim, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi yang ingin menyimak silakan dibuka Al-Qur'an surah Al-Mujadalah ayat 7 sampai ayat 11. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون khabir. Yang artinya, tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tidak ada yang kelima orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia pasti ada bersama mereka, dimanapun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Tidakkah engkau perhatikan orang-orang yang telah dilarang mengadakan pembicaraan rahasia? Kemudian mereka kembali mengerjakan larangan itu dan mereka mengadakan pembicaraan rahasia untuk membuat dosa dan permusuhan.
serta durhaka kepada Rasul. Dan apabila mereka datang kepada Muhammad, mereka mengucapkan salam dengan cara yang bukan seperti yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala untukmu. Dan mereka mengatakan pada diri mereka sendiri, maka mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyiksa kita atas apa yang kita lakukan itu? Cukuplah bagi mereka neraka jahanam yang akan mereka masuki. Maka neraka itu seburuk-buruk tempat kembali. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan rahasia, janganlah kamu membicarakan perbuatan dosa, permusuhan, dan durhaka kepada Rasul, tetapi bicarakanlah tentang perbuatan kebajikan dan takwa, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu akan dikumpulkan kembali. Sesungguhnya pembicaraan rahasia itu termasuk perbuatan syaitan, agar orang-orang yang beriman itu bersedih hati, sedang pembicaraan itu tidaklah memberikan bencana sedikit pun kepada mereka, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada Allah hendaknya orang-orang beriman dan bertawakal. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Mujadalah ayat 7 sampai 11. Shadaqallahul Azim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Halim atas tilawah tadi. Mudah-mudahan dengan tilawah tadi Allah menambah keberkahan. Kemudian juga keridhaan pada pertemuan kita pada hari ini. Baik Ayah Bunda, sedikit Pak Risman jelaskan bahwa hari ini, pertemuan kita hari ini adalah pertemuan perdana dalam yang bermaksud bahwa hari ini pihak sekolah ingin melakukan sosialisasi terkait bagaimana pembelajaran untuk tahun ajaran baru 2021-2022. Karena kami tahu juga dan paham tentang keresahan dari orang tua terkait proses pembelajaran dari semua, kekhawatiran orang tua semua, maka insya Allah hari ini kita akan menjawab semua keresahan ayah bunda semua. Dan mohon disimak baik-baik untuk sosialisasi pembelajaran hari ini. Jika terdapat pertanyaan, disimpan dulu sampai di akhir kegiatan. Nanti setelah selesai sosialisasi, nanti ada forum tanya-jawab, dan dipersilakan ayah bunda untuk melakukan tanya-jawab. Tapi mohon untuk selama sosialisasi disimak dulu, kemudian dipahami terkait bagaimana proses pembelajaran. Tentu semua pihak juga ingin mendapatkan proses pembelajaran terbaik, karena kita juga sebagai guru juga ingin rasanya melakukan tatap muka. Tapi lagi-lagi ada hal-hal ternyata yang harus membatasi kita atau yang menahan kita untuk segera melakukan tatap muka. Dan hari ini kita akan menjelaskan hal itu kepada ayah bunda semua. Namun sebelum menjelaskan, kita akan masuk ke sesi sebelum sesi ada sesi penyampaian profil lembaga. Jadi ayah bunda untuk tahun ajaran baru ini Bina Ilmu Mabang SDIT Bina Ilmu Mabang kita sudah berganti kepala sekolah. Kalau tahun lalu itu Bunda Senarti, dan untuk tahun ajaran baru ini itu Bunda Khairunisa Mustaqfirah. Dan dalam hal ini untuk penyampaian profil lembaga SDIT Bina Ilmu Mabang akan disampaikan langsung oleh kepala sekolah SDIT Bina Ilmu Mabang untuk tahun ajaran baru 2021-2022, yaitu Bunda Khairunisa Mustaqfirah. Kepada Bunda Nisa dipersilahkan.
Baik, terima kasih Pak Risman untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya ayah dan bunda semuanya? Saya ucapkan terima kasih telah menyediakan waktunya untuk bergabung di Zoom hari ini. Ayah bunda, izinkan saya untuk menyampaikan tentang profil lembaga SDIT Bina Ilmi Lemabang. Kita sudah bergabung. Jadi untuk manajemen Bina Ilmi, pembinanya ada Kiai Haji Tol'at Wafa Ahmad LC, ketua yayasannya ada Bapak Insinyur Haji Baharudin MM, dan direkturnya ada Direktur Dr. Andes Yogi Syafril. Mohon maaf ayah bunda, saat nanti Bunda Nisa dan nanti ada penyampaian tentang pembelajaran, mohon audionya untuk di-silentkan dulu. Nanti di sesi tanya jawab baru audionya boleh dibuka kembali. Selanjutnya untuk struktur SDT Bina Ilmi Lemabang, kepala sekolahnya Bunda Khairunisa Mustafira SPD, saya sendiri. Wakil kurikulumnya Bunda Jumiati SPD. Wakil kesiswaan Bapak Risman Eko Saputra Eshum, staf kurikulum bagian kehasan Bunda Risma Rahmayanti MPD, staf kurikulum bagian kedinasan Pak Lamudin SPD, staf kurikulum bagian Al-Quran Bunda Dahlia AMD, kesiswaan bagian WIK dan Isanuddin SPD, kesiswaan bagian rutin activity dan humas Pak Ardi Wahyudi Eshum, staf kesiswaan bagian BPI atau Bina Pribadi Islam, Bunda Siti Korea SH, admin data sekolah, Bunda Nopriani SE, admin bendahara, Bunda Nina Variani SK, dan Sarplas Pak Agung Prasetya Budi SPD. Baju apa ini? Baju. Untuk visi SDT Bina Ilmi Lemabang, yaitu mewujudkan generasi yang islami, eksploratif, kolaboratif, berwawasan lingkungan, dan cinta tanah air. Untuk misinya, yang pertama menumbuhkan nilai dan membentuk karakter islami, yang kedua membiasakan budaya literasi dasar di era digital, yang ketiga menumbuhkan sikap cinta tanah air dan kepedulian terhadap lingkungan. Untuk tujuan umumnya, yang pertama, mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, melatih dan membiasakan siswa dengan ibadah yang benar. Yang ketiga, mengembangkan budaya literasi dasar dengan semangat belajar untuk belajar, learning to learn, dan belajar sepanjang hayat. Yang keempat, mengembangkan budaya cinta lingkungan dan memiliki sikap nasionalisme. Untuk tujuan khususnya, yang pertama, akidah yang lurus, yang kedua, ibadah yang benar, yang ketiga, berkepribadian matang dan berakhlak mulia, yang keempat, menjadi pribadi yang bersungguh-sungguh, disiplin, dan mampu menahan nafsunya, yang kelima, memiliki kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran, serta kemampuan literasi dasar dengan baik. Yang keenam, memiliki wawasan yang luas, dan yang ketujuh, peduli terhadap lingkungan dan memiliki keterampilan hidup. Yang terakhir, yang kedelapan, memiliki sikap patriot, sikap nasionalisme terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk 1 tahun ke depan, sekolah ada program unggulan yang disebut dengan WIK. Nah, untuk siswa, WIK-nya ini yang pertama memiliki self-management pada bulan Juni 2022. Dan yang kedua, 70% siswa naik minimum 1 level membaca pada Juni 2022. Nah, indikator dan bentuk kegiatannya. Suara kita di mana? Indikator dan bentuk kegiatannya yang pertama, 80% dapat mengelola dan menyimpan uang sesuai rencana pada bulan Juni 2022. Yang kedua, 80% siswa dapat mengelola waktu sesuai rencana secara efektif pada bulan Juni 2022. Yang ketiga, setiap bulan 70% siswa mencapai poin kenaikan level 10% per bulan. Yang keempat, 70% siswa memiliki kemampuan menulis fiksi atau non-fiksi sesuai levelnya pada Juni 2022. Nah, bentuk kegiatannya ada asesmen permulaan untuk manajemen keuangan dan manajemen waktu.
Yang kedua ada webinar. Yang ketiga ada gerakan Ayo Menabung. Yang keempat ada kegiatan program disiplin, Aku Disiplin. Yang kelima Bina Ilmi Reading System. Yang keenam Bina Ilmi Read and Tell Stories. Dan yang ketujuh Writing Class. Nah, untuk rutin activity-nya, kegiatan rutinnya ini ada 3 syiar dasar, yang kedua ada 6 literasi dasar, yang ketiga ada 5 karakter dasar, yang keempat ada sukses akademik, yang kelima ada sertifikasi Tasin, dan yang keenam hafal 2 juz. Jadi targetnya setelah siswa Ananda semuanya lulus dari Bina Ilmi, Ananda sudah mendapatkan hafalan juz 29 dan juz 30. Mungkin itu Bapak Bunda, Ayah Bunda yang saya sampaikan terkait program dan profil kelembagaan SDIT Bina Ilmi Lumambang. Terima kasih jazakumullah khairan untuk partisipasinya. Selanjutnya akan dilanjutkan terkait konsep pembelajaran di SDIT Bina Ilmi Lumambang. Saya kembalikan ke Pak Risman, silakan Pak Risman. Baik, terima kasih Bu Nabisa atas penyampaian profil lembaga itu Ayah Bunda terkait profil lembaga SDIT Bina Ilmi Lumambang, khususnya untuk wali siswa yang baru yang tahun ini baru bergabung dengan Bina Ilmi. Itulah visi misi kita dan struktur sekolah kita. Jadi kalau ada hal-hal yang ingin dikomunikasikan terkait kesiswaan, kurikulum, itu sudah Ayah Bunda ketahui siapa saja yang bertanggung jawab dengan hal-hal tersebut. Baik, Ayah Bunda, langsung untuk selanjutnya kita akan masuk ke sosialisasi penyampaian kegiatan belajar Bang tahun ajaran 2021-2022 yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Waka Kurikulum SDIT Bina Ilmi Lumambang tahun ajaran 2021-2022 yaitu Bunda Juniati. Kepada Bunda Juniati, dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Risman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Bapak? Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Apa kabarnya ya Bunda? Semoga selalu dalam lindungan Allah ya, dan selalu senantiasa dijaga kesehatannya. Mohon izin Bapak Bunda untuk share terkait dengan sistem pembelajaran selama 1 tahun ke depan. Oke, pembelajaran SDIT Bina Ilmi Lumambang tahun ajaran 2021-2022. Nah, secara umum, sistem pembelajaran di SDIT Bina Ilmi Lumambang itu meliputi sistem pembelajaran LKB, yaitu pelayanan konsultasi belajar, Zoom meeting, dan video pembelajaran. Jadi ada 3 yang akan menjadi tolak ukur kita dalam sistem pembelajaran 1 tahun ke depan. Yang pertama tadi LKB, yang kedua Zoom meeting, dan ketiga video pembelajaran. Nah, pembelajaran di SDIT Bina Ilmi Lumambang menggunakan metode pembelajaran yang menggabungkan 2 metode, yaitu LKB, layanan konsultasi belajar, dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh dalam satu waktu. Nah, berikut ada metode sekaligus tools LKB dan hybrid learning-nya, di mana metode pembelajaran yaitu New Learning, kita akan melakukan secara online, dan LKB-nya itu melakukan offline secara terbatas. Nah, untuk pelaksanaan LKB-nya ini, kita akan dibagi dalam setiap kelasnya, yaitu 2 kelompok, sesuai dengan kelompok TTQ-nya masing-masing di kelasnya. Untuk yang hybrid learning, di sini kita akan menggabungkan antara yang LKB dan dengan pembelajaran yang daring melalui Zoom meeting. Jadi dalam satu kesatuan waktu yang bersamaan itu dinamakan dengan hybrid learning. Nah, untuk learning manajemennya kita menggunakan Google Classroom dan WA Group. Untuk tools-nya di sini kita ada Synchronous dan Asynchronous, di mana Synchronous itu terdiri dari Zoom meeting, sedangkan Asynchronous-nya yaitu berupa
Google Classroom, WA Group, dan video pembelajaran. Untuk asesmennya, tools yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran 1 tahun ke depan, kita akan menggunakan Google Form, Quizzes, dan Educandi, dan media-media pembelajaran lainnya yang lebih menarik. Baik, di sini ada pembagiannya terkait dengan Zoom meeting-nya, video pembelajarannya, dan waktu LKB-nya. Ini untuk tematik kelas 1 sampai kelas 3, Zoom meeting-nya sebanyak 2 kali, video pembelajarannya 1 kali, dan waktu LKB-nya itu 2 kali. Jadi total pertemuannya untuk tematik kelas 1 sampai kelas 3 ada 5 kali pertemuan. Untuk tematik kelas 4 dan kelas 5 itu Zoom meeting-nya 1 kali, video pembelajarannya 2 kali, LKB-nya 1 kali, dan total pembelajarannya yaitu 4 kali. Tematik kelas 6 itu Zoom meeting-nya 2 kali, videonya 1 kali, dan LKB-nya 1 kali. Totalnya ada 4. TTQ untuk kelas 1 dan sampai kelas 3, yaitu untuk Zoom meeting-nya, pertemuan Zoom meeting-nya 1 kali, video pembelajarannya 2 kali, pelaksanaan LKB-nya 2 kali, jadi total pembelajaran dari kelas 1 sampai kelas 3 untuk TTQ-nya itu ada 5 kali pertemuan. TTQ kelas 4 sampai kelas 6 itu untuk Zoom meeting-nya 1 kali, video pembelajarannya 1 kali, LKB-nya dilaksanakan 2 kali, jadi total pertemuan untuk TTQ kelas 4 sampai kelas 6 itu sebanyak 4 kali. Matematika kelas 4 sampai kelas 6 itu Zoom meeting-nya 1 kali, video pembelajarannya 1 kali, LKB-nya 1 kali. Jadi total pertemuan untuk matematika kelas 4 sampai kelas 6 sebanyak 3 kali pertemuan. Nah, untuk bahasa Arab, pendidikan agama budi pekerti, bahasa Inggris, dan PJOK itu 1 kali per pekan. Jadi dalam 1 bulan ada 1 sampai 2 kali pertemuan via Zoom meeting dan 2 kali video pembelajaran. Untuk timeline rencana kita, yaitu kegiatan pembelajaran kita pada tanggal 10 Juli, kita akan sosialisasi pelaksanaan pembelajaran tanggal 20, yaitu hari ini ya Bapak Bunda, Ayah Bunda, tanggal 12 sampai 13 Juli itu masuk tahun ajaran baru, yaitu tahun ajaran 2001-2002, dan kita akan melakukan MPLS atau masa perkenalan lingkungan sekolah. Tanggal 13 Juli, kita akan melakukan rapid test untuk guru dan tenaga kependidikan. Tanggal 23 Juli, penyebaran Google Form itu terkait dengan persiapan LKB-nya. Jadi, untuk Ayah Bunda, sekolah kita memfasilitasi untuk melakukan LKB. Jadi, LKB ini tidak bersifat wajib ya, Ayah Bunda, melainkan kita menunggu persetujuan dari Ayah Bunda yang mengizinkan anaknya untuk mengikuti kegiatan LKB di sekolah. Tanggal 31 Juli, pengumpulan hasil rapid vaksin orang tua melalui GF atau Google Form. Tanggal 2 Agustus, kita mulai akan melakukan kegiatan LKB, yaitu layanan konsultasi belajar. Nah, adapun syarat-syarat administrasi siswa yang melakukan LKB, layanan konsultasi belajarnya. Yang pertama, rapid test. Rapid test ini mulai tanggal 26 Juli 2021 dan dilaporkan terakhir tanggal 31 Juli. Ini nanti akan diupload berdasarkan Google Form yang akan Bapak Bunda Walas sebarkan di grup kelasnya masing-masing. Yang kedua, surat pernyataan. Surat pernyataan di sini, surat pernyataan di sini kita akan mengisi surat pernyataan orang tua dan ditandatangani beserta dengan materainya. Ketiga, pengisian Google Form persetujuan dari pengajuan orang tua. Yang keempat, konfirmasi ke sekolah. Sekolah akan mengkonfirmasi siswa yang melakukan atau mengikuti LKB berdasarkan persetujuan dari Ayah Bunda sekalian. Nah, adapun mata pelajaran yang akan kita lakukan LKB, yaitu mata pelajarannya untuk kelas 1, kelas 3, karena tidak ada matematikanya ya, jadi kita di TTQ dan tematik itu yang akan kita lakukan LKB di sekolah.
Sedangkan untuk di kelas 4 sampai kelas 6 itu ada pelajaran TTQ, tematik, dan matematika. Nah, untuk mapel yang tidak mengikuti LKB itu melakukan pembelajaran jarak jauh atau via Zoom meeting dan video pembelajaran itu terdiri dari PABP, Pendidikan Agama Budi Pekerti, Bahasa Arab, Bahasa Inggris, dan PJOK. Nah, untuk teknis KBM-nya di sini yang akan mendapatkan jadwal belajar di sekolah atau yang mengikuti LKB ya, Ayah Bunda. Yang pertama, siswa yang masuk dibagi sesuai dengan kelompok TTQ-nya, jadwal akan dibagikan. Insya Allah nanti Bunda share juga saat pembagian jadwal pembelajaran. Yang kedua, sholat duha dari rumah. Yang ketiga, menggunakan masker, face shield selama berada di sekolah. Jadi tetap mematuhi protokol kesehatan jika anak-anak kita sedang melakukan LKB di sekolah. Yang keempat, membawa snack masing-masing dari rumah. Jadi kalau seandainya sudah ada jadwal LKB mengikuti kegiatan di sekolah, diharapkan membawa snacknya masing-masing dari rumah. Untuk pembagian kelompok yang LKB, di sini jumlah maksimalnya nantinya yaitu sebanyak 10-13 siswa. Yang kedua, setiap kelas mempunyai jadwal 2 kali per pekan. Jadi masing-masing kelas akan mendapatkan jadwalnya 2 kali per pekan untuk mengikuti LKB. Dan masing-masing kelasnya juga nanti maksimal penggunaannya dalam satu harinya ada 7 kelas yang kita gunakan. Yang ketiga, pembagian kelompok dalam satu kelas itu terdiri dari 2 kelompok yang akan disesuaikan dengan kelompok TTQ-nya masing-masing. Yang keempat, jadwal LKB yang akan kita lakukan itu hanya pada mata pelajaran atau jam pelajaran jam pertama yaitu pukul 7.45 sampai 8.45 untuk kelompok pertama dan jam ketiga pada pukul 10.30 sampai 11.30 untuk kelompok kedua dari masing-masing kelas. Jadi tidak berbarengan ya Ayah Bunda. Kalau seandainya kita melakukan LKB di sini tetap kita mematuhi protokol kesehatan karena dari pihak dinas itu melakukan secara pembelajaran secara offline itu maksimalnya 2 jam pelajaran, 2 jam selama di sekolah. Jadi kita mengambil kesempatan di sini untuk jam pelajaran yang pertama dan pelajaran yang ketiga. Di mana untuk jam pelajaran kedua itu kita pergunakan untuk pergantian datang ke sekolahnya. Oke, kita lanjut yang kelima. Kita lanjut yang kelima, yaitu jumlah kelas yang maksimal digunakan dalam satu harinya, yaitu 7 kelas ya Bunda. Tetap melakukan protokol kesehatan, di mana ruang kelasnya selalu disediakan hand sanitizer. Diharapkan juga anak-anak selalu memakai maskernya dan selalu menjaga jaraknya. Begitu juga dengan penempatan meja dan kursinya, kita mengaturnya ada jaraknya. Tetap kita terapkan protokol kesehatan. Nah, untuk jadwal kegiatan sekolah di sini, untuk pukul 7.30 sampai 7.45 itu opening class. Untuk 7.45 sampai 8.45 itu mapel yang pertama. 8.55 sampai 9.55 itu mapel yang ketiga, yang kedua. Dan untuk pukul 9.55 sampai 10.30 itu waktunya istirahat. 10.30 sampai 11.30 melanjut mapel yang ketiga. Lalu terakhir pukul 11.30 sampai 11.45 kita closing class. Jadi masuknya kalau open kelasnya itu dimulai dari jam 7.30 dan untuk closing kelasnya kita sampai jam 11.30 sampai 11.45. Itu tadi jadwal kegiatan siswanya. Nah, untuk pakaian seragamnya itu untuk kelas 1. Kelas 1 di sini hari Senin seragam merah putih, Selasa seragam muslim bebas, Rabu seragam batik, Kamis seragam pramuka, Jumat seragam olahraga. Itu untuk seragam yang dipakai oleh anak kelas 1. Untuk jadwal seragam kelas 2 sampai kelas 6, hari Senin seragam merah putih, hari Selasa seragam khas, hari Rabu seragam batik,
hari Kamis seragam pramuka, hari Jumat seragam olahraga. Jadi bedanya seragam antara kelas 1 sampai dengan kelas 2 sampai kelas 6 itu terletak di hari Selasanya. Kalau kelas 1 dia pakai baju muslim bebas, kalau kelas 2 sampai kelas 6 itu memakai seragam baju khas Bina Ilmi. Nah, untuk administrasi guru yang dibutuhkan itu analisis KD. Jadi Bapak Bunda yang mengajar di STIT Bina Ilmi, insya Allah sudah memperhitungkan materi-materi apa saja yang akan disampaikan sesuai dengan kalender akademik yang telah ditetapkan dari sekolah. Yang kedua, perangkat pembelajaran terdiri dari, selain perangkat pembelajaran ada RPP dan daftar nilai. Selanjutnya yang terakhir yaitu video pembelajaran. Cukup sekian penyampaian dari Bunda Jumi terkait dengan sistem pembelajaran kita selama 1 tahun ke depan. Mohon maaf apabila banyak kekeliruan dan kesalahan dalam penyampaian tadi. Kepada Allah Bunda mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Risman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda Jumi atas penyampaian kegiatan belajar mengajar untuk tahun ajaran 2021-2022. Oke, Ayah Bunda, sebelum kita memulai proses tanya jawab, izinkan Pak Risman untuk sedikit bermain game dengan Ayah Bunda semua. Sebentar, saya buka dulu biar kita sedikit mencairkan suasana. Harus mempunyai 2 pertanyaan buat Ayah Bunda semua. Bentar ya. Oke. Ini Pak Risma aktifkan semua mikrofonnya. Dan ini membutuhkan kerjasama kita semua untuk mikir. Jadi Pak Risman izin buat Ayah Bunda mikir bentar ya, biar sedikit mencairkan suasana. Pak Risman sedikit tebak-tebakan buat Ayah Bunda semua. Kita masuk ke proses tanya jawab. Ada sedikit game. Nah, maaf Pak, cuma matiin dulu. Enggak ada game. Nah, sekarang game pertama adalah coba ya Bunda tebak. Ini Pak Risman ada tebak-tebakan. Kita tebak ini pelajaran. Belum apa-apa udah ada yang menjawab ternyata. Bangunan bangunan Kita tebak coba sekarang di manakah ini? Tebak lokasi bersejarah, bangunan kuno, kemudian Belanda, angker di Semarang. Wah, ternyata ada yang sudah menjawab Lawang Sewu. Apakah benar Lawang Sewu? Kita lihat. Dia adalah bangunan kuno, kemudian Belanda. Ini untuk belajar anak-anak ya. Jawabannya kita lihat, benar nggak ya? Kira-kira ini bangunan kuno yang ada di Belanda, ya, yang ada di Belanda. Peninggalan Belanda kemudian bangunan juga kuno, peninggalan Belanda, angker terletak di Semarang. Indonesia atau ada hubungan. Apakah itu? Kita jawab. Ada yang ini banyak yang menjawab Lawang Sewu. Kita lihat apakah benar. Iya, ternyata benar sekali Ayah Bunda. Selamat bagi Ayah Bunda yang menjawab. Hadiahnya adalah doa terbaik. Ternyata udah tidak angker lagi ya. Oke, pertanyaan kedua ya. Nah, ini kira-kira ini tebak lokasi wisata dunia. Dibangun tahun 1889, World's Fair memiliki tinggi 324 meter. Kemudian Menara Eiffel. ini kayaknya Ayu Bunda ini hobi jalan-jalan kayaknya. Udah hafal semua. Hobi jalan-jalan. Eiffel Tower, Menara Eiffel.
Oke, kita lihat apakah benar Menara Eiffel. Kita lihat. Benar. Betul sekali, ternyata Menara Eiffel. Kita lihat, mau lanjut satu lagi ya. 9 kan ini dulu closing dulu. Kita kan. lanjut ke pertanyaan 9. ketiga. Nah, aduh kok gampang banget ini ya. Dia hidupnya di padang rumput, mereka memanjatkan di para Australia dan hobinya melompat. Kanguru, Pak. Pak, ternyata kanguru. Banyak yang menjawab kanguru. Saya ini termasuk kanguru ini, akang-akang yang jadi guru ini. Kanguru, Ustaz. Ya. Kanguru, apakah benar ini akang-akang yang jadi guru? Akang-akang yang jadi guru? Jawabannya adalah betul sekali kanguru. Benar, kanguru. Kayaknya udah, ini udah masuk ke pertanyaan yang luar agak-agak berat ini. Terima kasih, Bunda, sedikit game untuk mencairkan suasana. Ada game tebak lokasi tadi dan tebak hewan juga. Kita langsung sekarang masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi ayah bunda yang memiliki pertanyaan terkait boleh nanti terkait profil sekolah ataupun juga pertanyaan terkait proses pembelajaran kita. Silakan Pak Risman kasih kesempatan untuk berdua, untuk resen. Boleh silakan untuk orang tua Faiza Nadita. Selamat pagi Pak Risman. Ya, selamat. Ya, selamat pagi. Saya Evi, orang tua dari Faiza Nadita Syahira. Mau nanya, kalau untuk tadi mau mengulang kembali, kalau untuk offline-nya 2 kali seminggu ya? Kita online ya? Mohon maaf, yang lainnya mohon dimatikan dulu mikrofonnya agar yang bertanya bisa terdengar secara jelas. Ini mohon maaf ayah bunda untuk menonaktifkan mikrofonnya, di-mute-kan dulu. Mohon izin, hanya yang diizinkan untuk bicara silakan diaktifkan. Silakan tadi wali siswa dari Pak Ezia. Baik, terima kasih Pak Risman. Mau konfirmasi aja, kalau untuk offline itu tadi 2 kali seminggu ya, sisanya online ya. Kalau boleh tahu, kalau untuk offline itu pembagian jadwalnya berapa siswa satu kelas? Lalu kapan akan dibagikannya? Dan untuk yang pertanyaan ketiga tadi untuk online. Nama lengkap. Untuk yang online itu tadi via Zoom dan WA Group ya. Nah, untuk metodenya kalau untuk WA itu apakah satu orang siswa satu guru akan mengajari atau seperti apa? Terima kasih Pak Risman. Oke, terima kasih Mama Pak Ezia. Saya boleh bertanya Pak Risman? Boleh. Nanti Pak Risman ini dulu ya. Catat dulu pertanyaan dari Pak Ezia tadi terkait mohon izin jam belajar dan pembagian. Oke, bina ilmu positif gimana? Kemudian juga online. Oke, silakan Ibu Agusniarti. Ya, saya Bunda Kintar Pradeta Putra Gali. Ya, anak saya sekarang duduk di kelas 2. Kalau saya lihat dari slide tadi, di kelas 2 sampai kelas 6 itu ada yang beda di hari Selasa ya Pak pakaiannya. Pakaian khas Bina Ilmi itu di kelas 1 udah dibagi atau kayak gimana itu? Hari apa tadi Bunda? Hari Selasa. Kan kelas 2 sampai kelas 6 itu beda sama kelas 1. Nah, anak saya kan baru duduk di kelas 2. Nah, pakaian khas Bina Ilmi itu pernah dibagi nggak ya? Saya lupa itu dibagi di kelas 1 atau kayak gimana. Pakaian khas ya? Ya, pakaian khas itu yang kayak gimana. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, agar lebih efektif, kami jawab dulu, Ibu Unda, untuk dua pertanyaan. Pertama dari mamanya Faiza terkait jam belajar, kemudian juga tadi juga terkait pembagian kelompok. Lalu ketika pembelajaran online, apakah gurunya satu atau bagaimana? Mohon untuk Bunda Jumi dipersilahkan. Kemudian juga ada pertanyaan dari Bunda Agus Niarti, bundanya Kintar ya, untuk pakaian khas hari Selasa. Silakan. Oke, terima kasih Pak Risma. Terima kasih Bunda yang telah bertanya. Nanti kita sharing bareng. Jadi Bunda izin untuk share jadwal rencana kita jika kita melakukan LKB di sini. Jadi sudah Bunda sampaikan tadi bahwa satu kelas itu akan mendapatkan jadwal 2 hari dalam pekan. Nah, di sini Bunda desain. Bunda desain untuk kelompok pembelajarannya yang akan disesuaikan dengan pembagian kelompok di TTQ. Untuk kelas 1, Al-Batani, Al-Hawarizmi, Al-Kindi, dan Al-Jazari itu jadwal LKB-nya pada hari Kamis dan hari Jumat. Nah, jadi masing-masing kelas tetap ada jadwalnya 2 kali per pekan. Untuk kelas 2 di sini ada di hari Rabu dan hari Kamis. Untuk kelas Cordova, Istanbul, dan Andalusia. Untuk kelas 3 Abu Bakar, di sini ada hari Rabu dan hari Jumat pembagian LKB-nya. Nah, ini untuk kelas 3 ya Bunda, di kelas Abu Bakar dan di kelas Umar. Untuk di kelas 4, di hari Senin dan hari Selasa, kelas seluruh level kelas 4. Untuk hari kelas 5 juga, untuk level kelas 4 sampai kelas 5, itu di hari Senin dan hari Selasa. Jadi masing-masing itu setiap harinya kita akan melakukan perkelompokan yang melakukan LKB itu maksimalnya 7 kelompok dalam satu harinya. Jadi disesuaikan juga dengan pembagian kelompok di sini karena kita telah mengambil jam pertama dan jam ketiga. Jadi kita bagi kelompoknya masing-masing kelas untuk kelompok pertama di jam 7.45 sampai 8.45, kelompok kedua jam 10.30 sampai 11.30, begitu Bunda. Dan untuk apa tadi Pak Risman? Selanjutnya? Terkait pembagian kelompok belajarnya Bunda Jumi. Oke, untuk terkait pembagian kelompok pembelajaran LKB-nya, nah kita sesuaikan juga berdasarkan hasil psikotes anak. Jadi dalam sebuah kelompok itu ada yang sudah siap, cukup siap, dan kurang siap. Jadi setiap kelompoknya itu memiliki levelnya masing-masing, jadi bisa membaur antara anak yang satu dengan yang lainnya. Nanti insya Allah untuk kelompoknya, kelompok 1 dan kelompok 2 akan Bunda sematkan juga di jadwal pembelajarannya. Jadwal pembelajarannya akan Bunda share hari ini, insya Allah setelah kita rapat. Gitu. Untuk yang Bunda Kintar ya Pak ya tadi, terkait dengan baju khasnya ya. Oke, untuk Bunda Kintar, baju khasnya itu setiap hari Selasa. Sebenarnya untuk terakhir itu pemakaian baju khasnya itu dari tahun ajaran 2020-2001. Jadi bentuk fotonya, gambarnya itu kotak-kotak ya Bun ya. Jadi baju seragamnya itu kotak-kotak antara warna kuning sama hijau kalau nggak salah. Jadi itu dipakai di hari Selasa Bun. Untuk kelas 1 sekarang, tahun ajaran 2021-2022 tidak ada lagi baju khas, jadi kita ganti dengan baju muslim bebas. Oke, kembali lagi ke Pak Risman. Atau ada lagi pertanyaan yang belum Bunda jawab, Pak Risman?
Bagaimana Mama Faizia? Apakah masih ada yang kurang jelas, dan juga Bunda Kinta? Afwan Pak. Mohon maaf Bunda, kalau yang di sini, kalau untuk kelompok waktunya itu 07.45 sampai dengan 8.45. Mohon maaf, ini kan saya baru kelas 1 nih ya, anak saya, jadi sebelum 7.45 itu apa Bunda, seperti apa ya? Mohon maaf, kayaknya saya terlewat ya mungkin. Kita sudah menjadwalkan ya Bunda, jadi setiap kelasnya ini ada dua jadwal dan per pekannya dalam mengikuti LKB-nya. Nanti kita sesuaikan juga dengan jadwal pembelajarannya. Mohon izin juga untuk share jadwal pelajarannya ya Bunda. Jadi kita bisa langsung ke menyamakan antara tools kita dalam perencanaan sebelumnya dengan jadwal pelajaran. Jadi misalnya di kelas 1 hari Kamis dan hari Jumat ya Bunda. Kita contohkan di sini di kelas 1 misalnya. Di kelas 1 sebentar. Di kelas 1 Al-Batani Bunda contohkan di sini karena kita ada di jadwal LKB-nya di hari Kamis dan Jumat. Nah, jadi kan untuk jam pertamanya untuk tidak bertumpuk antara datang sama yang nanti pulangnya. Jadi di sini Bunda bagi 2 kelompok, di mana masing-masing 2 kelompok ini disesuaikan dengan jadwal atau kelompok yang dibagi oleh PJTTQ. Yang tidak menutup kemungkinan, tetap kita memperhatikan berdasarkan hasil psikotes anak-anak. Jadi masing-masing setiap anak kita lihat hasil psikotes sebelumnya, kita cocokkan, terus kita masukkan di kelompoknya. Nah, untuk kelompok di hari Kamis misalnya, kelompok 1, ada kelompok 1 dan kelompok 2 di sini. Kelompok 1 ada pelajarannya TTQ. Jadi Bunda kasih keterangan bahwa untuk warna hijau di sini untuk jadwal LKB yang datang ke sekolah. Jadi setiap kelompok itu untuk TTQ-nya memiliki 2 guru satu kelasnya. Jadi masing-masing guru itu akan bergantian untuk melakukan LKB-nya. Saya di kelompok 1, di sini ada kelompok 1-nya Bunda Wiwi dan kelompok 2-nya itu Bunda Enda. Nah, untuk kelompok Bunda Wiwi untuk kelompok Bunda Wiwi itu melakukan LKB pada pukul 7.45 sampai 8.45. Jadi 2 jam pembelajaran mengikuti di sekolah. Untuk kelompok kedua, itu Bunda Enda, itu di jam yang sama. Jadi kita ada yang satunya melakukan LKB, konsultasi belajar langsung ke sekolah, satunya nanti melalui via Zoom meeting. Ini untuk via Zoom meeting di kelompok Bunda Enda. Nah, untuk jam keduanya itu pergantian. Jadi kan jam pertama tadi sudah selesai sampai jam 8.45. Jadi sudah bisa dijemput anandanya. Jadi untuk lanjut ke sesi yang keduanya, untuk kelompok keduanya datangnya sebelum pukul 10.30 sampai 11.30, yaitu pelajaran tematik yang akan melakukan LKB. Untuk kelompok yang satunya berarti mengikuti pembelajaran dari rumah masing-masing melalui via Zoom meeting. Nah, untuk biar ada berkesinambungan antara kelompok 1 dan kelompok 2, kita tukar di sini. Untuk hari Kamis kan sudah dilakukan LKB untuk kelompok Bunda Wiwi. Berarti untuk Bunda Enda itu giliran Bunda Endanya melakukan LKB juga keesokan harinya. Lalu yang keduanya itu video, yang ketiganya itu jam kedua tadi untuk peralihan ya, untuk peralihan penjemputan Ananda. Yang jam ketiganya pukul 10.30 lanjut lagi. Nah, ini tadi kita gantian juga antara kelompok yang satu dan kelompok yang lainnya. Kalau hari Kamis kan kelompok
kedua pelajaran tematiknya yang datang ke sekolah. Hari Jumatnya berarti kelompok 1 datang ke sekolah, kelompok 2-nya mengikuti Zoom meeting dari rumahnya masing-masing, begitu. Nah, untuk sistem antara yang dari rumah, yang dari sekolah, itulah yang dinamakan dengan hybrid learning, di mana dalam satu pembelajaran dilakukan walaupun tempatnya berbeda, tapi kita melakukan pembelajaran dalam waktu yang bersamaan, begitu Bunda. Baik Bunda, udah cukup jelas. Terima kasih. Sama-sama Bunda. Baik, itu tadi ya Bunda. Tadi Pak Risman juga sempat membaca beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar. Mungkin Pak Risman sedikit menjawab, merangkum ya beberapa pertanyaan yang ada di kolom komentar terkait LKB, lalu juga apakah ada nanti kunjungan guru ke rumah terkait efektivitas pembelajaran siswa di rumah. Pertama, Bunda, untuk LKB itu adalah layanan konsultasi belajar yang artinya siswa nanti belajar di sekolah dengan pengelompokan yang sudah dijelaskan oleh Bunda Jumi tadi. Namun, kalau untuk kunjungan guru ke anak, untuk melihat sebagaimana efektivitas pembelajaran, nanti kita ada namanya home visit. Jadi LKB dan home visit. Jadi home visit itu nanti guru atau guru mapelnya sendiri, misalkan ada mapel yang ternyata dalam proses pembelajarannya Ananda kurang maksimal dalam proses belajarnya, nanti dikunjungi oleh guru mapel atau guru walas yang intinya berkaitan dengan pembelajaran itu. Nanti ada home visit untuk melihat sejauh mana efektivitas pembelajaran yang dilakukan di rumah. Belum. Untuk LKB sendiri, sekali lagi penekanannya adalah kita belajar di sekolah dengan pengelompokan yang sudah ditetapkan oleh kurikulum dan sekolah. Jadwalnya sudah diperkirakan kapan itu ya? Ya Pak. Untuk jadwal LKB ya Pak? Iya. Atau home visit atau LKB Pak? Kunjungan home visit dari guru ke murid. Oh, kalau home visit itu biasanya melihat dalam prosesnya Pak. Misalkan misalkan 1 bulan pembelajaran ternyata kita lihat dalam proses pembelajarannya masih ada yang kurang nih, atau efektivitas pembelajaran di rumah masih kurang. Nah, akan kita kunjungi, kita komunikasikan ke orang tua melalui orang tua, dan kita tanyakan dulu apakah bersedia atau di home visit. Karena kan kita ada saja beberapa orang yang dalam kondisi pandemi belum mau untuk dikunjungi oleh orang tua. Jadi kita yang pasti akan kita komunikasikan dulu. Pak Hariswan, mohon izin menyela Pak. Ya. Saya masih sedikit mau tanya, masih ada yang ganjelan untuk yang home visit ya. Berarti itu kontrolnya dari guru ya? Untuk home visit atau enggak? Jadwalnya. Iya, betul. Kalau dari kita orang tua sendiri misalnya, kayaknya anak saya kurang nih di mata pelajaran ini, itu bisa di home visitkan juga? Nanti tinggal dikomunikasikan ke wali siswa atau guru mapelnya Mas. Bagaimana kayak gitu ya. Iya. Berarti kan berarti standarnya bukan dari gurunya ya, dari orang tua juga berarti ya. Yang terpenting adalah komunikasi antar guru dan orang tua, Mam. Iya, karena kan tadi kata Pak Risman dari gurunya, tapi kalau dari orang tua saya nggak dengar tadi Pak Risman bilangnya. Berarti kita bisa mengajukan juga ya? Juga sedikit. Iya, bisa. Kalau saya, gimana? Setelah Pak Risman, kalau saya lebih condong diprogramkan saja setelah dikomunikasikan dengan orang tua yang bersedia dikunjungi, memang diprogramkan walaupun anak itu ada kekurangan itu sekeluarga, ataupun bagus, tetap aja dikunjungi menurut saya. Lebih pas kayaknya. Ibunya Jaki. Oke, baik. Terkait dari apa? Sama Dava tadi ya? Sama siapa tadi? Papanya Zafira ya? Home visit itu sekali lagi penekannya kenapa guru dulu yang menilai, karena kita sebagai seorang guru juga kan punya penilaian sendiri nih. Maksudnya kita punya standar penilaian sebagaimana pemahaman anak itu sampai atau enggak. Oh, sip itu. Itu yang kita dulu. Tapi kalau seandainya ternyata orang tua juga butuh, ternyata melihat bahwa kondisi anak saya kayaknya kurang nih.
Ya sudah, Polisi. tinggal nanti dikomunikasikan ke guru mapel, kemudian Polisi. juga atau guru yang bersangkutan atau ke wali kelasnya nanti kita jadwalkan. Kalau memang Ya, itu kan benar-benar itunya di ruangan. sebagai orang tua sangat butuh nih Sosialita pendampingan. itunya. Selebgram. Oke, makasih Pak Risman penjelasannya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum Pak Risman. Boleh bertanya Pak? Ya, mohon Tanya maaf. nggak Pak? Mohon maaf ke siapa ini dulu? Ibunya Ke Mama Hasna. Hasna dulu ya, Ibu Hasna dulu ya. Oh, iya, Pak. Nanti Assalamualaikum. soalnya Pak Ozan ya. Assalamualaikum Pak Risman, Bunda Jumi Ya, dan Bunda Nisa. waalaikumsalam. Saya Citra, wali murid dari Ibu Hasna, kelas 6 Firdaus. Mau nanya nih Pak, terkait untuk anak kelas 6, kan untuk ujian akhir kan nanti ada ujian akhir untuk ke tingkat selanjutnya Pak ya, SMP kan? Nah, apakah ada, saya setuju sih kalau misalnya ada home visit, misalnya kalau orang tua masih belum ikut offline ke sekolah gitu kan ya. Untuk anak kelas 6, kira-kira ada penambahan pembelajaran nggak ya untuk dia nanti untuk ujian akhir kayak gitu loh Pak? Ujian tambahan ya. Terus yang kedua Pak, mau tanya juga, kan kayak pada tahun semester yang sebelumnya, itu kan sistemnya kayak tematik kan Zoom setiap hari itu Pak. Kalau nggak salah ya Zoom setiap hari Pak ya, kecuali hari Jumat ya? Iya. Kecuali hari Jumat. Untuk tahun ajaran baru ini, itu Zoom-nya cuma 2 kali, atau gimana Pak sistemnya Pak? Atau berupa video pembelajaran juga? Jadi mix antara Zoom sama video pembelajaran ya Pak ya? Sistemnya. Ya. Makasih ya Pak Risman, Bunda Jumi dan Bunda Nisa sebelumnya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Mungkin untuk dalam hal ini lebih pas lebih jauh di bagian kurikulum ya. Izin Pak, bisa bertanya Pak. Pak siapa ini? Tadi gambarnya nggak ada tadi. Namanya siapa Pak? Saya Asep Pak, ini orang tua dari Aisyakila, kelas 2 Cordoba. Oh, orang tua Aisyakila. Oke. Izin bertanya Pak. Ya. Boleh Pak? Boleh. Silakan Pak. Ini saya mau tanyakan ini masalah LKB ini saya menyambut baik adanya program LKB ini Pak. Untuk LKB ini Pak, saya bertanya untuk syarat untuk LKB ini Pak, kan kita ini kan ada tes COVID nih Pak, kan berbagai macam, ada yang genos, ada tes rapid, ada antigen, ada PCR. Apakah ada ini kewajiban khusus Pak untuk anak mengikuti LKB ini Pak? Apa harus tes apa gitu Pak? Ini belum ada kejelasan Pak. Baik. Terus satu lagi Pak, untuk anak misalnya ini, untuk metode pembelajaran LKB Pak, itu berapa hari itu berapa jam Pak? Itu kan seminggu 2 kali saya tangkap tadi Pak. Iya. Itu aja Pak. Terima kasih atas waktunya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Risman boleh menambahkan pertanyaan dari wali murid yang sebelumnya tadi? Atas nama siapa ini? Ini terakhir ya sebelum kita jawab. Ya, ini dari Bunda Yuliana, orang tuanya Askana, kelas 1 Al-Jazari. Iya Pak, terkait tadi kan pemeriksaan, tadi kan berdasarkan slide kan ada pemeriksaan ya, rapid itu untuk orang tua siswa dan siswa. Orang tua siswa dan siswa saya minta diperjelas lagi, dan juga guru-guru. Kalau yang kita ketahui sejauh ini swab antigen ataupun antibody itu per 14 hari masa berlakunya. Apa setelah 14 hari kita akan mengulang-ulang tes lagi kalau kita menyuruh anak kita tatap muka dengan layanan LKB ke sekolah? Nah, mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Tadi ada 3 dari Ibu Hasna dan El terkait
kalau tahun kemarin itu Zoom tiap hari, lalu bagaimana dengan tahun ini? Lalu juga dengan kelas 6, apakah nanti ada kelas tambahan karena kan terkait ujian persiapan SMP. Nah, jadi juga tadi ada pertanyaan dari papanya Isyakila, kemudian syarat untuk ikut LKB itu apa? Apakah ada harus syarat tertentu? Pakai tes apa? Lalu jadwal LKB-nya kapan seminggu? Yang terakhir tadi dari bundanya Askana, hanya terkait rapid apakah nanti berulang karena hanya 14 hari? Apakah tiap 14 hari nanti diperbarui? Baik. Mungkin untuk pertanyaan pertama dipersilakan pada Juli. Terima kasih Pak Risman. Baik Ibu Hasna dan Ibu El. Jadi untuk terkait dengan pelajaran tambahan, kita akan tetap melakukan pelajaran tambahan, tapi di semester genap Bu. Ini Bu. Jadi persiapannya mulai dari TO, pelajaran tambahan, excellent, nanti akan dilaksanakan pada semester genap. Nah, untuk semester ganjil di sini, kita akan melakukan excellent-nya di kelas 5. Karena di kelas 5 sekarang, tahun ajaran 2000, khusus kelas 5 ya, peralihan dari kelas 4 sebelumnya, itu nanti akan ada kegiatan dari Diknas Pusat yang namanya AKM. Jadi, diacak secara global oleh tim kedinasan itu di kelas 5. Nanti anak-anak kelas 5 kita pun nggak tahu dari sekolah siapa yang akan mengikuti AKM. Itu pun berdasarkan dengan hasil acakan dari para dinas. Jadi kita mempersiapkan semester ganjil ini dulu untuk kelas 5 sekarang Bu. Untuk kelas 6, pelajaran tambahan di semester genapnya. Nah, terkait untuk jadwal Zoom-nya di sini sebenarnya sudah lebih banyak dari video pembelajaran Bu. Tapi insya Allah tidak. Kenapa di sini kita bagi-bagi? Karena kan kita ada 3 ranah ya akan kita lakukan dalam pembelajaran pada tahun ajaran 2001-2022 ini, terdiri dari LKB, Zoom meeting, dan video pembelajaran. Jadi biar semuanya jalan, kita bagi-bagi. Ada 2 kali Zoom meeting tematiknya, dan 2 kali kita akan melakukan LKB-nya akan juga dilaksanakan, dan 1 kali video pembelajaran. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti untuk seluruh tematiknya kita tetap evaluasi setiap pembelajarannya. Kita lihat dulu perjalanan yang disesuaikan dengan jadwal pelajaran yang telah disusun terlebih dahulu, bagaimana nanti perjalanannya. Kalau seandainya ada miskomunikasi atau ada kendala, nanti kita secepatnya akan melakukan evaluasi Bu, seperti itu. Oke Bunda. Iya. Makasih ya Bunda ya infonya ya. Iya, sama-sama Bu. Nah, untuk syarat rapid tadi terkait mengikuti LKB di sini syarat rapidnya tadi mungkin nanti akan lebih jelasnya akan disampaikan oleh Bunda Nisa, tapi secara umumnya nanti Bunda gambarkan di sini syarat mengikuti LKB-nya. Tetap kita berkomunikasi dengan para orang tua terkait dengan yang mengikuti LKB. Jadi ada surat persetujuan dari para orang tua yang sudah ditandatangani dengan materai. Terus nanti ada tes rapidnya juga, anak-anak ya, untuk vaksin orang tua juga sebagainya. Nanti insya Allah lebih lengkapnya akan lebih dijelaskan oleh Bunda Nisa. Begitu Pak Risman. Oke, baik. Mungkin boleh langsung ditambahkan oleh Bunda Nisa. Baik, terima kasih waktunya Pak. Terkait rapid tadi ya, jadi rapid ini ada body, ada genos. Nah, untuk yang rapid ini siswa ini rapid antigen di awal saat mau LKB. Nah, nanti kita lihat nih, apakah akan diulang lagi rapid antigennya atau cukup di awal saja. Nah, untuk seluruh GTK ini sudah melakukan rapid, nanti kami akan rapid lagi di tanggal 13, dan insya Allah untuk GTK rutin. Seluruh GTK juga sudah divaksin, jadi insya Allah di sekolah sudah melakukan prokes sesuai arahan dari pemerintah, seperti itu. Dan sekali lagi, ayah dan bunda, LKB ini tidak diwajibkan. Sekolah memfasilitasi untuk ayah dan bunda yang ingin anak-anaknya ke sekolah untuk bertemu tatap muka dengan bapak bunda guru, seperti itu. Mungkin itu Pak Risman. Oke, baik. Terima kasih Bunda Jumi dan Bunda Nisa atas jawabannya. Bagaimana Ibu Hasna dan Ibu R
juga Mama Aisyah Kila dan Bunda Askana, Papa Aisyah Kila, Bunda Askana. Ya, Pak, makasih ya Pak infonya. Baik, terima kasih Bu. Iya Pak, jadi ini kalau untuk swab itu dipastikan bukan swab bukan tes rapid antibody ya, jadi rapid antigen ya. Ya, untuk siswa. antigen. Ya, antigen Bu. Nanti menyesuaikan lagi untuk penjadwalan ulang tesnya itu nanti disesuaikan lagi gitu ya. Iya, kita juga nanti lihat kondisinya Bu. Iya. Dan ini sekali lagi mungkin Pak Risman tambahan, tadi di chat Zoom sempat ada yang bertanya, Bun boleh nggak kalau ikut LKB-nya on off? Jadi misalkan di bulan Agustus ikut LKB, ternyata di bulan September nggak ikut LKB, itu boleh diizinkan, karena kami kembalikan lagi ke Ayah dan Bunda, mengizinkan anak-anak ke sekolah, nanti bisa dikomunikasikan dengan wali kelasnya. Seperti itu. Baik, itu ya Bunda untuk terkait penjelasan LKB dan ini Pak, jadi kita rapid antigennya itu tuh tes antigennya itu kita tes mandiri ya. Nanti kita kalau udah mulai LKB itu kita membawa surat keterangan bukti sudah kita melaksanakan tes itu gitu ya. Iya, betul sekali Bunda. Oh, iya. Terima kasih. Ya, sama-sama Bunda. Pak, izin menjelaskan. Assalamualaikum Pak. Ini orang tua dari Naufal dulu. Ya. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menyimak dari penjelasan tadi, kayaknya untuk yang rapid anak-anak itu cuma sekali itu aja waktu di awal LKB. Menurut saya itu kurang efektif Pak, karena kondisi bisa berubah. Hari ini kita negatif, kemungkinan besok bisa positif seperti itu. Tapi kalaupun anak-anak setiap datang LKB harus dirapid kan kasihan anaknya. Nah, jadi perlu dipertimbangkan lagi Pak untuk LKB itu. Sekarang yang sangat-sangat parah. Terus kebetulan saya juga di bagian kesehatan untuk tatap muka itu masih sangat-sangat diperdebatkan di kepemerintahan. Jadi mungkin itu aja saran dari saya selaku orang tua demi anak-anak kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda Naufal atas sarannya. Tadi ada Uminya Aisyah Rifa mau nanya. Terima kasih Pak Risman, izin bertanya. Maaf tadi agak termasuk, jadi ini tadi saya lihat ya di jadwal itu sehari itu pelajaran 2 ya Kak ya? 2 ya, benar kan? 2 pelajaran ya? Iya. Nah, sementara kalau tahun kemarin Pak, kalau tidak salah itu sekitar 3-4 pelajaran Pak. Ya untuk yang kelas 6 ya Pak ya, kami ngomong kelas 6. Dan ketika LKB itu 1 jam aja kan ya Pak ya yang masuk gitu kan. Nah, kalau untuk kelas 6 itu kayaknya kurang gitu Pak. Untuk kelas 6 itu kayaknya kurang gitu Pak. Misalnya, apalagi kalau misalnya sehari cuma masuk 1 jam. Setelah itu baru pulang, nanti ada Zoom lagi kan. Nah, itu kalau bisa nggak misalnya untuk 1 hari itu kelompok 1 aja tuh yang masuk tuh 2 pelajaran misalnya gitu ya. Nanti yang kelompok 2 itu Zoom. Nah, kelompok besoknya baru gitu. Jadi dirapatin dalam 1 hari itu masuk tuh langsung berapa pelajaran gitu Pak. Nggak apa-apa dalam seminggu itu misalnya cuma masuk 1 kali gitu ya. Tapi dia dirapatin dulu jadwalnya gitu loh. Jadi nggak kan nanti di jalan bolak-balik. Kayaknya waktunya habis untuk di jalan. Untuk kelas 6 itu kurang Pak itu. Biasanya Zoom tematik tiap hari gitu. Ini cuma berapa kali gitu. Mungkin mohon pertimbangannya Pak ya. Untuk ini kami untuk anak-anak kelas 6. Itu Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umi Aisyah Rifa. Itu tadi pertama dari saran dari Bunda Naufal terkait efektivitas rapid ya. Jadi penekanan dari kita dari sekolah juga terima kasih juga Bunda Naufal atas sarannya karena memang makanya kita juga sebelum memulai pembelajaran tatap muka atau LKB kita juga membuat survei terkait kesiapan dari orang tua karena memang tidak semua orang tua siap dengan LKB ini, makanya kita hanya mengakomodir bagi orang tua siswa yang memang sudah siap untuk melakukan LKB, tapi tetap
kita sekolah juga tetap dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Kita minta siswa untuk tetap menjaga protokol kesehatan, tetap masker, makanya kita tetap minta orang tua nanti dibekali dengan hand sanitizer dan sebagainya agar tetap terjaga selama LKB. Jadi sekali lagi ini butuh kerjasama antara guru, sekolah dan orang tua untuk agar dalam setiap pembelajarannya kegiatan belajar mengajar kita mampu memberikan yang terbaik untuk anak-anak semua. Untuk yang dari Aisyah Rifana tadi dipersilakan siapa yang mau menjawab, dan juga dan bisa. Ya, Pak Isman. Ya. Ya, saya menjawab pertanyaan dari Umi Aisyah tadi ya. Jadi untuk Ananda kelas 6 ini tidak ada lagi ujian nasional. Ujiannya ini adalah ujian fokus di materi kelas 6 semester 2 seperti itu. Jadi bukan mengulang seperti beberapa tahun yang lalu ya, yang mengulang materi dari kelas 4 itu semua direview, enggak. Makanya kita fokuskan nanti untuk kelas 6 ada jam tambahan di semester 2. Kemarin sempat memberikan jam tambahan dari semester 1 untuk anak-anak kelas 6, ternyata ternyata materinya hanya fokus di semester 2 aja. Jadi kasihan kalau anak-anak terlalu banyak belajar sampai ke siang-siangnya seperti itu. Nah, jadi untuk semester 1 ini kita ada program namanya Excellent, kita fokuskan untuk anak-anak kelas 5. Karena anak-anak kelas 5 ini akan menghadapi namanya AKM, Asesmen Kompetensi Minimum dari pemerintah, jenisnya literasi dan literasi membaca. Untuk semester 1 ini kita fokuskan dulu di kelas 5, AKM-nya, Excellent. Nanti di kelas 6 akan ada jam tambahan di semester 2, seperti itu. Untuk waktu Zoom-nya juga sudah diperbanyak di kelas 6, seperti itu. Waktu Zoom-nya sudah diperbanyak di kelas 6. Kalau nanti ada di Ananda kelas 6 yang belum berkesempatan atau belum diizinkan oleh ayah bunda untuk mengikuti LKB, berarti nanti dia mengikutinya pembelajarannya via Zoom lebih banyak, seperti itu. Untuk desinfektan kita akan rutin sekolah dibersihkan atau penyemprotan desinfektan. Oke, itu tadi Syarifah. Langsung gas boleh. Satu hari berarti misalnya satu hari satu kelompok aja itu di juga Bu, cuma 1 jam Bu di sekolah. Biar hari pertama kelompok 1 semua ya. Nanti hari kedua semua gitu. Gak apa-apa dengan sehari itu cuma 1 kali gitu masuk, tapi dapat 2 pelajaran gitu pun dalam 1 hari itu gitu. Berarti dapatnya 1 hari per pekan ke sekolahnya, Mi ya? Kan sama aja Bun, dalam seminggu kan 2 masuk juga 2 mapel ya? Kan dapatnya juga sama-sama 1-1 kan gitu. Maksudnya biar nggak bolak-balik gitu Bun. Oh iya. Nanti kan, bisa nanti dikomunikasikan lagi dengan Bunda Jumi, biar nanti kami coba untuk cek lagi schedule-nya seperti itu. Oke Bun, terima kasih Bunda. Ya sama-sama. Oke. Terima kasih Ayah Bunda atas pertanyaan dan sarannya. Insya Allah kita akan tampung dan kita pertimbangkan semua saran dari Ayah Bunda. Selagi karena ini memang banyak, artinya banyak pendapat dan banyak saran, artinya tidak akan bisa terpuaskan semuanya, tapi yakinlah dari sekolah juga kita akan memberikan yang terbaik untuk Anda semua. Sekali lagi, keputusan sekolah tidak akan bisa memberikan kepuasan 100% ke ayah bunda semua, tapi kami meyakini bahwa setiap program kegiatan belajar mengajar yang kami berikan, kami usahakan adalah kegiatan belajar terbaik untuk Anda semua. Ada pertanyaan, apakah masih ada kegiatan ekskul? Mungkin saya langsung jawab karena ini tanggung jawab saya. Untuk tahun selama pandemi, mohon maaf kegiatan ekskul ditiadakan, tapi kita masih ada kegiatan klub. Nanti ada klub sains dan klub bahasa Arab bahasa Inggris. Dan untuk ekskul kita tiadakan karena sekali lagi kalau ekskul kan lumayan banyak dan bisa menimbulkan kerumunan. Kalau seandainya mau dibikin kayak LKB lagi, nanti mungkin malah nambah jadwal ayah bunda untuk antar jemput siswa.
Untuk sistem klubnya nanti akan kita komunikasikan lebih lanjut. Kita akan dalam proses pembuatan bagaimana terkait proses klubnya nanti. Jadi klub ini kayak jam tambahan Bunda untuk anak-anak yang punya potensi di bidang-bidang misalkan di sains, kemudian juga di bahasa Arab, di bahasa Inggris. Untuk bagaimana mekanismenya nanti akan kita informasikan lebih lanjut. Izin Pak Rizwan, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ya, Mama Zahwa. Izin Pak menyampaikan ini aja sih. Tadi kan sudah menyimak dari awal juga terkait concern pembelajaran sekarang ya kan. Yang saya fokuskan yang pertama kalau boleh menyampaikan saran nanti kan ini kan kayaknya memang lebih konsen ke masalah LKB. Nah untuk anak-anak yang tetap memilih PJJ, saya harap sih pihak sekolah juga konsen atas materi yang diberikan gitu ya. Jadi seimbang kalau LKB sama yang tetap konsen pilih PJJ ya untuk materi tetap sama gitu. Terus yang kedua Pak Risman kalau boleh saya menyarankan kan tadi kan sempat ditanyakan oleh Ibunya El juga terkait jumlah materi yang dilakukan di tiap minggu. Kalau memang tahun lalu kan lebih padat ya jadwalnya Pak ya. Materi-materi yang dikasihkan. Ini kan agak lebih longgar. Mungkin juga pihak sekolah mempertimbangkan bahwa mungkin ada sebagian orang tua yang menyampaikan, Pak terlalu padat. Nah ini tahunnya udah dikurangin masih ada persepsinya Pak kayaknya masih agak kurang gitu ya. Nah kalau saya sih memang lebih memilih kalau mau seperti dulu sih nggak apa-apa sih Pak. Mungkin cuman untuk jumlah kegiatan pembelajaran tetap banyak, tapi tidak perlu banyak tugas gitu loh. Jadi anak-anak walaupun nggak diberi tugas ada merangkumnya. Kalau ini kan cukup sedikit minim ya dibanding dengan yang tahun sebelumnya. Itu sih Pak. Terus yang ketiga perlu juga kayak dulu kan sempat dikasih ruang buat para wali murid kuesioner GF gitu ya Pak ya. Terkait kendala yang mungkin akan dihadapi. Nah, maksud saya ke depannya juga di tahun ini hendaknya juga diadakan karena kan sempat off tuh yang GF masalah persepsi orang tua kan kolom itu dihapus tuh. Langsung cuma pilihan efektif atau enggak. Nah, mungkin ke depannya ini tetap dimasukkan kolom alternatif itu. Jadi kan bisa membaca apa yang kurang dari orang tua menurut saya. Itu aja sih Pak ya. Baik, terima kasih Mama Zahwa atas saran masukannya untuk kebaikan proses pembelajaran anaknya semua. Mohon maaf tadi nggak kelihatan bundanya Ariati. Bunda Ariati sedih persilahkan. Mohon izin Pak Risman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ariati bundanya Raista kelas 5 Haidar. Mungkin saya tadi agak setengah jalan ya Pak ya mengikutinya. Mungkin ada beberapa masukan menyambung dari beberapa masukan dari orang tua lain juga Pak. Berarti tadi kalau saya tidak salah dengar untuk kelas 5 itu ada nanti khusus dari Diknas Pusat ada AKM ya Pak ya. Nanti ada AKM itu. Nah yang ingin saya tanyakan dan usulkan ya Pak ya mengevaluasi dari pembelajaran kelas 4 kemarin. Jika memungkinkan Pak, bagaimana terutama mungkin bukan hanya kelas 5 ya, mungkin terserah dari kelas 6 atau tapi saya sebagai wali orang tua kelas 5 merasakan maksudnya bagaimana jika waktu Zoom-nya itu agak lebih panjang Pak dalam hariannya nanti mungkin dari jumlah hari dan waktu Zoom-nya lebih panjang untuk pelajaran tematik. Karena sih maksud kita kemarin kan banyak juga di combine dengan video pembelajaran ya Pak ya. Nah, kadang-kadang kan di video pembelajaran ini juga maksudnya tidak semua anak itu penyerapannya sama atau seperti apa gitu. Nanti juga kalau jumlah waktu Zoom-nya lebih panjang, itu jadi untuk apalagi anak-anak yang harus mengejar AKM dan juga tematik-tematik yang baru itu saya rasa lebih efektif karena gini Pak, kalau melihat kondisi sekarang, tadi saya dengar LKB dimulai bulan Agustus ya Pak, tapi itu tetap masih ada pada pilihan orang tua ya, melihat kondisi COVID sekarang kan. Yang lonjakan gitu di bulan Juli aja masih seperti ini dan kita tidak tahu Agustus seperti apa. Nah, kalau menurut kami melihatnya kebenaran kami juga menyambut tadi dari Mama Bunda siapa tadinya dari kesehatan kita juga di pemerintahan Pak. Terus saja di pemerintahan itu sudah tanda kutip ya Pak ya. Kita menceritakan sedikit itu di dinas-dinas itu sudah maksudnya silih berganti yang maksudnya angka COVID itu naik tiap harinya gitu loh. Nah, apalagi ini di kalangan anak-anak itu yang kita khawatirkan karena siapa sih yang tidak mau sudah hampir
1 tahun lebih ya kita tidak bertatap muka itu bukan main. Anak-anak ingin sekali punya kelas tatap muka gitu, dan kita juga orang tuanya juga mengharapkan seperti itu. Tapi kalau kita bandingkan dengan kondisi dan dampak karena akibat COVID ini, kita juga harus pertimbangkan itu matang-matang. Jadi ya monggo saja, setiap orang tua pasti punya pilihan jika memang harus LKB atau seperti apa. Jadi pertanyaan saya Pak, yang pertama menyarankan jika memang ada waktu Zoom, jadwalnya itu waktunya diperlama Pak per hari. Ini saya mencontohkan, saya tidak akan menyebutkan nama sekolahnya. Ada sekolah A, mereka menjalankan Zoom itu sama seperti misal ya Pak, dari jam 1 sampai jam 12. Nah itu mungkin ada jeda istirahat, tapi dia tetap ada guru yang mengontrol dan juga menjalankan seperti tematik sesi-sesi tematiknya gitu. Karena adaptasi untuk memang via pembelajarannya Zoom gitu. Nah, apalagi mungkin kelas 5 atau kelas 6 yang memang ada target lain ya dibanding dari kelas-kelas lainnya. Nah, itu yang kedua, jikapun ada LKB seperti apa tadi kan tetap ya untuk tetap ada pernyataan orang tua dulu ya untuk bisa memperbolehkan anandanya untuk LKB atau tidak. Karena memang itu pilihan orang tua masing-masing dan mengingat kondisi yang saat ini gitu ya Pak ya. Karena memang tanda kutip yang saat ini memang benar-benar lebih buruk dari yang kemarin sebelum Hari Raya Idul Fitri, jujur saja gitu. Nah, dan juga tadi keterkaitan benar sekali tadi orang tua mengatakan efektivitas rapid ya Pak ya. Genus itu saya rasa kurang efektif Pak. Genus itu kita sudah di pemerintah kan dulu sering melaksanakan dinas luar juga, sudah menjalankan tiga-tiganya, kita udah PCR, genus dan juga antigen, serta dulu yang masih rapid antibody. Genus itu hanya berlaku hanya di saat nafas dikeluarkan saat itu saja. Nggak tahu nanti siang sore itu udah beda. Itu kalau genus saya rasa tidak sangat-sangat tidak efektif untuk dijadikan dasar untuk bisa menjadi prokesnya. Tapi kalau mulai dari rapid antigen, kalau PCR mungkin ini ya agak terlalu besar untuk biayanya. Itu rapid antigen masih bisa. Nah, itu tadi perlu ditinjau ulang juga. Benar tadi Ibu yang mengatakan hitungan 3 hari kita negatif, tapi belum tentu 3 hari ke depan. Nah, itu seperti apa nanti? Nah, makanya perlu ditinjau jika memang LKB, konsekuensi apa yang harus dipenuhi orang tua dan sekolah kalau memang LKB akan dilaksanakan. Jika mengingat kondisi lonjakan COVID kita dengan angka yang sekarang ini, dan misalnya Agustus ya kita berharap semuanya berharap pandemi berakhir. Tapi jika kita melihat realita dengan kondisi yang angkanya sudah tembus mungkin saya nggak tahu 2 hari lalu 27.000, Indonesia nggak tahu sekarang udah berapa. Apakah ini selesai dalam akhir Juli kita tidak tahu Pak. Nah makanya mungkin sekolah harus mencari strategi lainnya yang memang harus memang lebih lagi yang sudah ada, sudah bagus Pak, hybrid learning udah bagus. Nah lebih diefektifkan lagi mungkin jamnya atau apa, karena kita sudah harus memang mulai beradaptasi dan mau tidak mau dengan sistem online. Jadi mungkin itu Pak. Jadi intinya kalau saya menyarankan jika memang masih ada orang tua yang punya opsional untuk Zoom online, kami mengharapkan waktu Zoom-nya lebih lama, lebih panjang. Mungkin ada sesi-sesi juga untuk yang via Zoom yang terkait misalnya ada kendala, ada evaluasi pembelajaran atau apa. Jadi memang kita memanfaatkan via Zoom karena di kantor-kantor pun kami juga sudah mengefektifkan semua ruang-ruang itu melalui Zoom semenjak angka pemberlakuan PPKM. Bahkan kalau di Jakarta itu kementerian itu sudah pada lockdown semua Pak, dan semua aktivitas kerja dilakukan via Zoom. Mau tidak mau ya, karena kondisi, bukan kita menginginkan, dan juga siapa yang tidak mau tetap muka. Nah, mungkin itu saja Pak, sekedar masukan saran dari kami untuk waktu Zoom dan pertimbangan di LKB masih opsional orang tua dan persiapannya terhadap persiapan rapid dan lain-lainnya. Jadi mungkin itu saja Pak Risman, terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bundanya Resa atas masukannya. Itu tadi makanya kalau mau diikuti semua kita juga tidak bisa menerima, bukan tidak bisa menerima ya, artinya tidak mampu untuk menampung seluruh saran. Tapi yakinlah semua yang kita lakukan, pihak sekolah yang lakukan, kita akan memberikan semaksimal mungkin untuk ayah bunda semua, karena kita juga masih memikirkan seperti apa yang disampaikan oleh Bunda Ariati tadi terkait lonjakan COVID. Itu juga menjadi pertimbangan kita. Kita tidak melakukan PTM karena memang kita sayang dengan siswa, apalagi kalau ada yang bilang bahwa anak-anak punya imunitas yang lebih kebal daripada orang dewasa. Saya juga masih mikir 2 kali karena saya lebih sayang anak-anak daripada harus mengorbankan mereka demi pembelajaran tatap muka. Karena yang terpenting bagi kita adalah
tatap muka pembelajaran nyampe, anak-anak juga tetap safety. Itu yang menjadi bahan pertimbangan kita. Sekali lagi Ayah Bunda, mungkin apa yang diprogramkan oleh sekolah tidak bisa memuaskan Ayah Bunda 100%, tapi berikanlah kami kepercayaan bahwa setiap yang kami lakukan, setiap program pembelajaran yang kami lakukan adalah semaksimal mungkin akan kami berikan untuk kebaikan Anda agar setiap proses pembelajaran mampu tercapai secara baik. Makanya kita berikan banyak pilihan untuk Ayah Bunda, ada LKB, walaupun ternyata dalam proses LKB juga ada ananda-ananda yang tidak tercapai dalam proses. Kita selaku guru menilai bahwa ketercapaian belajarnya belum maksimal, maka kita akan melakukan home visit. Jadi seperti itu. Untuk terkait jadwal Zoom dan lain sebagainya nanti akan kita pertimbangkan lebih lanjut. Sekali lagi terima kasih Ayah Bunda untuk saran, pertanyaan, dan masukannya. Mohon kerjasamanya sekali lagi, karena sebaik apapun program yang sudah kita buat, pihak sekolah buat, kalau tidak ada kerjasama dengan orang tua juga terasa hambar rasanya. Karena sekali lagi seperti slogan yang sudah pernah yang Bina Ilmi punya, bahwa Bina Ilmi rumah kita menginginkan bahwa setiap orang tua juga memahami, memiliki rasa bahwa Bina Ilmi adalah rumah yang harus tetap kita jaga, kita berikan kenyamanan, karena di dalamnya juga ada anak-anak kita di Bina Ilmi yang juga harus kita pikirkan bagaimana mereka agar tetap nyaman belajarnya, dan juga dalam setiap proses pembelajaran mereka mampu tercapai secara baik. Sekali lagi silakan kalau terakhir, karena kita sampai 10.45 dan ini 10.43, dipersilakan kalau ada yang ingin bertanya. Kalaupun tidak sempat nanti boleh via Wapri ya, boleh ke Walas ya. Siapa sebutin namanya yang terakhir ini ya, mohon izin ya. Mungkin kan terima kasih atas fasilitasi guru semua, Bunda Nisa juga. Saya melakukan bahwa terkait rumah kita tadi Pak, Bina Ilmi rumah kita, tuh kangen kesana. Cuman kemarin saya mau menyampaikan bahwa terima kasih terkait kurikulum, Bina Ilmi udah concern banget gitu ya Pak ya. Dan kedepannya kalau bisa yang tidak terkait kurikulum, misalnya kayak sarana-prasarana, walaupun kita udah nggak ke sekolah, kita terhadap guru, atau gimana program-program lain lah yang di luar kurikulum, seperti yang dulu sempat dijanjikan Bunda Narti, bahkan ada pertemuan ya sama orang tua, tapi kayaknya belum sempat terrealisasi. Kedepannya tadi sama Bunda Nisa juga bahwa orang tua juga hanya menyoroti apa ya materi yang di luar kurikulum harus disampaikan. Itu aja sih Pak. Semoga yang kemarin sempat dijanjiin direalisasiin ya Pak ya. Baik, siap. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih sekali lagi Mama Zawa atas sarannya. Mama Zawa alhamdulillah punya saran dan masukan yang sangat membangun untuk Bina Ilmi. Dan itu yang sangat kita butuhkan dari siswa. Mungkin mohon maaf Ayah Bunda jika masih ada pertanyaan, karena memang waktu kita terbatas. Bagi yang masih memiliki pertanyaan ataupun masih belum memahami terkait apa saja pembelajaran kita, bagaimana prosesnya nanti, silakan nanti di Wapri, boleh ke Pak Risman, Bunda Nisa, masih terdapat pertanyaan, karena sekali lagi kalau mau memuaskan, kita pastikan bahwa kita tidak bisa memuaskan semua orang tua secara 100%, tapi setidaknya kita mampu memberikan pembelajaran terbaik yang semaksimal mungkin yang bisa kita berikan kepada siswa, dan minimal membuat orang tua nyaman dengan anak-anaknya. Dalam artian nyaman melihat anak-anak belajar di Bina Ilmi. Sekali lagi terima kasih Ayah Bunda atas pertanyaan, kemudian saran dan masukan. Ini untuk saran yang ada di kolom chat nanti akan diarsipkan, kita simpan. Sebagai bahan pertimbangan kita untuk pembelajaran di Bina Ilmi ke depan. Sekali lagi terima kasih Ayah Bunda.
Ini kayaknya mau berkali-kali Pak Risman ucapkan terima kasih, kayaknya nggak cukup. Karena luar biasa saran dan masukan Ayah Bunda untuk kebaikan sekolah kita semua. Karena memang ini udah habis waktunya, sampai 10.45, agar mendapatkan keberkahan pada pertemuan kita pada pagi hari ini, pertemuan kita hari ini, ada baiknya kita tutup dengan doa, dan dalam hal ini doa akan dibacakan oleh Pak Herianto. Pak Heri ada? Ada Pak Risman. Jadi wali. Oh, ini situ Khairul Wali. Wah, ini termasuk wali siswa ternyata ini. Oke, terima kasih. Silakan Pak Heri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ayah Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita sejenak bersama-sama menundukkan kepala kita, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan dan kita rencanakan hari ini dan dalam kehidupan kita selalu diberkahi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap segala urusan yang ada pada diri kita, terkhusus kepada seluruh keluarga-keluarga yang berada di Bina Ilmi, kita berharap semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk hal itu, mari sama-sama kita membuka doa ini dengan membacakan umum kita terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari sama-sama kita mengangkat tangan kita. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad fil akhirin wa salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad fil rasulin wa salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad fil nabiyyin wa salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad fi kulli waqti wa hin wa salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad fil mala'i a'la ila yaumiddin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah segala dosa-dosa kami, ya Allah. Sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami kesehatan, ya Allah. Jagalah kami, ya Allah. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, ya Allah. Dari penyakit, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah seluruh keluarga-keluarga kami, ya Allah. Jauhkanlah kami dari penyakit COVID ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kemudahan, ya Allah. Kemudahan untuk ananda-ananda kami yang akan mengikuti pembelajaran ini, ya Allah. Kemudian jagalah kami selaku orang tuanya, ya Allah, agar kami bisa sehat dan menyertainya dalam proses pembelajaran ini, ya Allah, ya Tuhan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa guru-guru kami, ya Allah, orang-orang tua kami, kaum muslimin dan muslimat, ya Allah, agar kami bisa menjadi hamba-Mu yang taat kepadamu, ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ansurna ihwana fi Palestin. Allahumma ansurna ihwana fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar.
Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Risman. Baik, terima kasih Pak Heri atas doanya. Mudah-mudahan dengan doa tadi Allah menambah keberkahan dan keridhaan pada pertemuan kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih Ayah Bunda mewakili dari pihak sekolah. Kami sangat berterima kasih atas pertanyaan, kemudian saran dan masukan dari Ayah Bunda semua. Sekali lagi Pak Risman tekankan bahwa semua proses atau program pembelajaran yang kita buat adalah pembelajaran terbaik yang kita sajikan dari sekolah untuk Ayah Bunda semua. Makanya tadi ada LKB, ada visit, ada offline dan online, sudah kita berikan pilihan masing-masing. Dan kita juga mengajak bertanya dulu dengan orang tua tentang ketersediaan orang tua apakah mau mengikuti program itu atau tidak. Jadi tidak ada paksaan, senyaman mungkin kita bikin orang tua untuk mengikuti program pembelajaran yang ada di bidang ini. Kita memberikan banyak pilihan agar orang tua juga punya pilihan kenyamanan dalam proses pembelajaran Anda semua. Sekali lagi terima kasih Ayah Bunda atas masukannya. Apalah arti sekolah tanpa Ayah Bunda? Karena masukan dan saran Ayah Bunda adalah vitamin untuk membangun sekolah lebih baik. Baik Ayah Bunda, marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan melapaskan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup pertemuan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ayah Bunda sekali lagi. Kami doakan Bapak Ayah Bunda dan Anda semua dalam kondisi sehat dan kita terhindar dari semua jenis penyakit dan terhindar dari keburukan yang ada pandemi saat ini. Kalaupun ada yang terjangkit atau terkena pandemi, kita doakan mudah-mudahan diberikan Allah kesehatan, kemudian segera diberikan kesembuhan. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih Bunda. Sekian dari Pak Risman. Mohon maaf kalau ada salah kata. Dan terima kasih atas atensinya yang sudah bersedia hadir di Zoom hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh live ya Bunda. Terima kasih Ayah dan Bunda. Terima kasih Bunda.